Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi
وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. إلى الله مشايخنا ومعلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب. إن الله تعالى يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya An-Nazru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Imam Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bih wa bi barakati 'ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. An-nadhru iltizamu muslimin mukallafin rasyidin qurbatan lam tata'ayyan naflan kanat aw fardhu kifayatin. Nazar artinya mengharuskan seorang muslim yang dewasa, yang cerdas akan satu ibadah yang tidak tertentu, baik itu ibadahnya sunnah ataupun fardu kifayah. Jadi ketika ada satu pekerjaan ibadah sunnah atau fardu kifayah, ketika keberadaan ibadah itu yang sunnah dijadikan satu keharusan untuk dikerjakan, itu namanya nazar. Jadi mengharuskan kerjaan ibadah yang sunnah menjadi wajib, itu namanya nazar. Kaidah mati witrin, seperti terus menerus melaksanakan sholat witir. Witir itu sunnah, tapi ketika dia nazarkan maka menjadi sunnah.
wa ibadati maridin wa iyadati maridin. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu sunnah. Ketika dia wajibkan dengan nazar, maka itu menjadi nazar dan hukumnya wajib dilaksanakan. Wa ziyarati rajulin qabran. Seorang laki-laki menziarahi kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang, maka sekarang boleh. Maka ziarahilah. Wa tazawwujun haitsu sunnah. Dan menikah sekiranya statusnya itu sunnah. Ya. Nikah, status nikah itu bermacam-macam hukumnya. Hukum asal nikah itu adalah mubah. Statusnya bisa naik kepada sunnah ketika seseorang punya kemampuan dan ada niat ingin menikah, maka status pernikahan itu menjadi sunnah. Ya, jadi sunnah. Kalau dia nazarkan itu jadi wajib pernikahan. Ya, jadi nikah itu ada mubah, ada sunnah, ada wajib, bahkan ada haram pernikahan itu. Tergantung dari sudut mana keberadaan seseorang itu menikahnya. Kalau niatnya ingin menyakiti, maka itu hukumnya haram pernikahan. Ya. Tapi kalau keberadaan dia mampu dan dia takut akan berbuat zina, ya, dia mampu, harta ada, badan sehat, muka ganteng, ya, orangnya mapan, badan tegap dan tegar, rumah banyak, kontrakan banyak, mobil 5 semuanya, bini kagak punya, orang miskin namanya, ya, dia takut berzina, itu jadi wajib, ente wajib nikah. Kalau ente gak nikah, dosa ente. Kenapa? Habis kegoda mulu, ya, banyak perawan yang demen sama dia, godain mulu. Tuh ya, udah. Ente mendingan kawin ya, kawin. Wajib. Ya. Tuh ya, wajib. Khilafan li jam'in, berbeda pandangan dari ittifaq ulama. Berbeda pandangan bagi ittifaq ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak sunnah. Artinya tetap sebagian ulama mengatakan kalau nazar nikah itu tidak sah. Karena prinsip dasarnya nikah itu mubah. Tuh, ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Artinya kalau dia nazar nikah, maka nazarnya itu bisa jadi nggak sah. Kenapa? Karena prinsip dari nikah itu adalah mubah. Kalau nazar dalam urusan mubah, nggak sah nazarnya. Kayak kita makan itu mubah. Tapi kalau dia nazarin untuk makan, nggak jadi nazarnya. Kenapa? Sebab makan itu mubah, tidur itu mubah. Saya nazar mau tidur. Kalau nazar mau tidur kagak jadi nazarnya. Kenapa? Ente nggak perlu nazar juga tidur juga, kan begitu. Itu mubah.
Jadi nazar berlaku hanya pada perbuatan yang sunnah. Kalau yang wajib, yang mubah nggak berlaku nazar. Ya. Wasaumu ayamil bidi, puasa di hari-hari bid. Ya. Puasa yaumul bid. Tuh ya. Puasa di hari-hari bid. Tanggal 13, 14, 15 itu yaumul bid. Wal asanain, dan puasa di hari Senin, ya, hari Senin itu sunnah. Kalau dinazarkan puasa itu jadi wajib. Walau waqa'at fi ayyamit tasyriq awil haidi awil nifasi awil maradi lam yajibil qada'u. Kalau nazarnya itu pada hari-hari bid atau hari-hari Senin, ya. Kalau dia puasa, dia nazar, saya nazar namanya mau puasa di ayam bid itu atau dari Senin. Pas lempengannya itu jatuh pada hari tasyrik bulan depan, umpama gitu. Dia ngomong, jatuh pas hari tasyrik, bagaimana tuh? Atau jatuhnya dalam keadaan haid atau nifas, atau lagi dalam keadaan sakit. Tuh, pada hari-hari tersebut, ya, lam yajibil qada, maka tidak wajib qada. Dan keadaan itu dia wajib batalin. Batalin, ya. Wajib batalin, nggak boleh dia tahan. Wa kasolatil janazati, contoh lagi salat janazah. Wa tajhizi maitin, menyiapkan jenazah. Salat jenazah, menyiapkan perlengkapan mayit, itu adalah fardu kifayah. Kalau dia nazar ke arah situ, maka jadilah nazarnya. Tuh, ya, jadi nazarnya. Walau nazara sauma yaumin bi'aidihi lam yasum qablahu. Kalau dia nazar puasa di hari tertentu, tidak boleh puasa sebelum jatuh harinya. Contoh, hari Kamis besok saya nazar, umpamanya mau puasa. Dia ngomong begitu, ya. Maka itu nggak boleh dia puasanya hari Rabu, nggak boleh, ya, nggak boleh, nggak jadi. Atau saya nazar 2 minggu ke depan mau puasa hari Kamisnya. Nggak boleh puasa hari Kamis besok. Kenapa? Karena dia tentukan. Fa'in fa'ala asima. Kalau dia lakukan, maka akan berdosa dan tidak sah. Artinya dia masih punya tuntutan hutang yang harus dilaksanakan. Kataqdimi sholati ala waqti hal muayyani, seperti mendahulukan sholat pada waktu yang sudah ditentukan. Sholat zuhur, sholatnya jam 11, agak sah sholatnya. Sholat apaan jam 11? 4 rakaat. Ya.
Wala yajuzu ta'khiruhu anhu, dan tidak boleh juga ditunda harinya. Ditunda puasanya nazarnya hari Kamis, dia laksanakan hari Jumat, nggak bisa juga. Harus tertentu waktunya. Sama seperti sholat kahiyah, sama sholat zuhur, ngerjainnya pas waktu asar, kagak jadi juga. Oh, ya sama kayak sholat juga. Bila uzrin, tanpa uzur. Tapi kalau dia uzur, maka boleh kalau uzur. Fa'in fa'ala soha. Kalau dia tetap kerjakan juga, maka hukumnya sah. Ya, kalau yang dia tunda tuh. Ya. Fa'in fa'ala. Kalau dia kerjakan juga, maka sah, tapi dosa. Wakana kodoan, dan itu dihukumi jadi kodok. Ya, dihukumi jadi kodok. Walau nazara sauma yaumi khamisin walam yu'ayyin kafahu ay khamis. Kalau dia nazar puasa di hari Kamis, dia tidak tentukan. Saya mau puasa hari Kamis. Hari Kamisnya nggak ditentuin. Maka boleh puasa hari Kamis kapan aja. Kalau nggak ditentuin. Kalau motor saya laku, saya akan puasa sunnah hari Kamis. Kamisnya kapan? Ya, serah. Ternyata laku. Maka dia harus melakukan hari Kamis. Ya. Kamisnya yang mana aja. Walau nazara salatan fayajibu rak'atani biqiyami qadirin. Kalau dia nazar salat, kalau menang saya nazar akan melakukan salat sunnah. Wajib dia kerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Biqiyami qadirin, dengan cara berdiri. Karena wajib. Kalau wajib berdiri. Ternyata benar, wajib sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena dia nggak tentuin. Karena sholat minimal 2 rakaat. Ya. Au sauman, atau dia nazar puasa. Fasaumu yaumin, maka sahlah ia puasa 1 hari. Kalau ini saya mau puasa sah tuh, puasa 1 hari. Yang mana aja. Pokoknya selagi tidak ditentukan, dia lakukan kapan saja sah. Au saumu ayamin, atau dia puasa beberapa hari. Kalau menang, saya akan puasa beberapa hari. Nah, maka fasalah satin, maka dia melakukannya 3 hari. Karena beberapa hari itu menunjukkan angka 3 atau ke atas. Au sodaqatan, atau dia bersedekah, famutamu walin,
maka ia mengeluarkan dengan sesuatu yang berharga. Kalau saya lulus, saya akan sodakoh. Berapa kadarnya? Nggak ditentukan. Yang penting ada nilainya. Goceng ada nilainya. 2.000 ada nilainya. Beli kerupuk 1 dapat. Ada nilainya. Sedekahin wajib. Ya. Jadi 2.000 jadi wajib. Kalau dia nggak tentuin, umum aja. Wa yajibu sarfu li hurrin miskin. Wajib ia memberikan kepada orang merdeka yang miskin. Man lam yu'ayyin syakhsan. Selama ia tidak menentukan seseorang. Nanti dia sedekah diwajib berikan kepada orang miskin. Wajib tuh. Ya, selama dia nggak tentukan orangnya. Kalau dia tentukan orangnya, saya mau sedekah sama si fulan, wajib dia kasih si fulan. Tuh, wajib dikasih si fulan. Ngomong gitu. Doain ya. Kalau nanti bisnis saya gol, saya nazarin. Saya akan sedekah sama ente. Tuh, ya. Saya akan sedekah nanti. Udah. Dia ngomong begitu. Gimana bisnisnya? Alhamdulillah. Gol. Alhamdulillah. Ente punya utang nazar. Oh iya ya? Iya. Anak kasih 2.000. Kok 2.000 doang sih? Kan aneh nggak nentuin. Yang penting berharga. Gitu. Yang penting berharga. Jadi walaupun dia cuma ngasih 2.000. Makanya kalau ada orang janji tentuin. Bener nih, iya. Lu mau ngasih berapa? Nah, harus pinter-pinter. Mau ngasih berapa lu uangnya? Gitu. Ya pokoknya yang kasih berapa gitu jelasin. Ya gue kasih dah 2 juta. Nah wajib kasih 2 juta. Ya. Itu kan sama Allah. Ya, kalau dia nggak bayar urusannya sama Allah, bukan sama dia. Jadi bukan hutang sama dia, bukan. Hutangnya sama Allah, dosanya sama Allah. Karena nazar itu kaitannya janji sama Allah. Ahu ahla baladin, atau dia berikan kepada penduduk negeri, dia kasih seharusnya. Wa illa ta'ayyana sarfuhu lahu. Kalau tidak, maka tertentu ia berikan kepada seseorang itu. Kalau dia tentukan, maka dia wajib berikan kepada seseorang kalau nazar. Wala yata'ayyanu li saumin wa salatin makanun ayyanahu wala li sadaqatin zamanun ayyanahu. Tidak harus bagi puasa dan sholat tempat yang ia tentukan, dan tidak harus bagi sedekah pada masa yang ia tentukan. Ya. Jadi kalau dia nazar akan berpuasa atau sholat di tempat yang tertentu, ya, itu tidak harus tempat itu dilaksanakan. Contoh, saya akan puasa atau akan sholat, ya, di Amerika. Kan jauh banget.
itu tidak harus tempatnya dilaksanakan. Yang penting puasanya dilaksanakan. Gitu. Ya, nggak harus. Tapi kalau tempat itu punya kedudukan ya yang memiliki nilai pahala wajib saya akan sholat di Masjidil Haram. Wajib sholatnya juga dan di Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholatnya di sana punya bobot nilai ibadah. Tapi kalau sholatnya di Amerika sama di Indonesia sama aja. Ya. Hah? Ditungguin sampai dapat jatahnya. Atau juga masa zaman yang ia tentukan. Saya akan sodakoh. Oh, ya. Uang sejumlah 10.000 pada hari Jumat. Boleh dia sodakoh, nggak harus di hari Jumat. Oh, boleh dia sodakohnya tidak di hari Jumat. Karena yang penting pelaksanaan sodakohnya itu. Wa kharaja bil muslimi al mukallaf. Keluar kata-kata orang muslim. Nazar itu adalah seorang muslim yang mewajibkan. Berarti kalau orang kafir tidak sah. Al-mukallaf nazar itu wajib dilakukan oleh orang yang dewasa. Kalau wasabi, anak bayi, enggak sah. Wal majnun, enggak sah. Jadi nazar hanya berlaku buat orang muslim, orang dewasa. Itu. Kalau anak kecil, orang kafir, orang gila, enggak berlaku. Fala yasihu nazruhum. Maka tidak sah nazar mereka. Kan nazri sapihi. Seperti nazar orang yang idiot, yang bodoh. Maka tidak sah mereka. Wakila yasihu minal kafir. Ada yang mengatakan buat orang kafir sah-sah saja. Ada yang mengatakan pendapat seperti itu. Tapi pendapatnya tidak kuat. Wabil kurbati al maksiyah. Nazar berurusan ibadah. Kalau yang maksiat tidak jadi. Kasaumi ayami tasyrik. Seperti puasa di hari tasyrik. Saya nazar. Karena kalau hari tasyrik saya mau puasa. Dosa. Hari tasyrik nggak boleh puasa. Di nazar yang begitu curang banget. Nggak jadi itu. Ya. Wassalatin la sababalaha fi waktin makruhin. Dan sholat yang tidak punya sebab pada waktu yang makruh. Falayan akidani maka tidak jadi. Sholat tasbih. Dia nggak punya sebab. Dilakukan ba'da sholat subuh. Kan sholat habis sholat subuh nggak boleh. Sholat yang tidak mempunyai sebab itu tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu makruh. Habis sholat subuh menjelang matahari terbit, menjelang habis sholat asar nggak boleh sholat sunnah, menjelang maghrib, menjelang zuhur itu waktu-waktu tahrim. Kalau dia melakukan sholat yang tidak punya sebab pada waktu itu hukumnya haram. Ya, andai kata dia nazarkan pada waktu yang dilarang itu namanya maksiat, maka tidak berlaku nazar pada maksiat, nggak berlaku. Ya. Umpamanya atau dia main judi, nazar, main judi tadi. Nah, itu nggak jadi. Kenapa? Main judinya haram, dinazarin, agak jadi. Fala yang akidani maka tidak jadi.
Wakal maksiati al makruh. Yang nak maksiat juga sama makruh. Perkara yang dimakruh nggak boleh juga. Kasolati indal qabri, seperti solat di sisi kuburan. Solat di atas kuburan makruh. Kalau dia nazarkan di atas kuburan tidak sah. Wan nazri di ahadi abawai au auladi faqat. Dan juga nazar untuk ayah ibundanya atau anaknya saja. Itu juga sama. Ya. Tidak sah, itu menyalahi. Karena kepada kedua ibu bapak adalah wajib dilaksanakan. Wa kaza al mubah, begitu juga perkara yang mubah nggak jadi. Kali lai alaya an akula au anama, aku nazar akan makan dan minum, itu juga nggak jadi. Kenapa? Karena perkara yang mudah. Wa in qasada taqwiyatan anal ibadi awin nasyatallaha. Ya, meskipun dia bertujuan agar kuat ibadah dan semangat ibadah, maka tidak jadi. Wala kafarata fil mubahi al asahi, dan tidak wajib kena kifarat dalam perkara yang mubah. Jadi kalau yang tidak sah nggak ada kifaratnya. Ya. Jadi itulah perkara nazar seperti itu. Ya. Bahwa ada aturan-aturan di mana seseorang akan nazar. Semoga wabilang tata'ayyan wallahu a'lam. Bacaannya qultu. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya Rasulullah ausini. Abu Zar berkata, ya Rasul, tolong berikan pesan kepadaku. Apa katanya? Usika bittaqullah fa innaha ra'sul amri kullihi. Yang kuwasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa adalah modal yang paling utama seluruhnya. Jadi Nabi Abu Zar minta wasiat sama Nabi. Pesan-pesan apa nih yang bisa saya ambil, kata Nabi. Yang pertama utarakan, takwalah kepada Allah. Karena takwa itu kunci segala-galanya. Kau mau apa? Ada di takwa. Ya. Mau apa? Ada di takwa. Mau jadi orang sukses? Ada di takwa. Mau jadi orang beruntung? Ada di takwa. Menjadi orang yang selamat dunia akhirat? Ada di takwa. Mau jadi orang yang naik derajatnya? Ada di takwa. Semuanya kumpul di takwa. Itu yang Nabi pesan wasiat, takwa. Apa takwa? Menjauhkan, membersihkan diri dari perbuatan yang berdosa. Itu namanya takwa. Berarti apapun perbuatan yang Allah tidak ridhoi, itu dihindari. Takwa. Qultu ya Rasulullah zidni. Abu Zar berkata lagi, tambahin lagi ya Rasul. Jangan cuma takwa doang. Kata Nabi, alaika bitilawatil Qur'ani fa innaha nurun laka fil ardh wa dzikrun laka fis sama. Kata Nabi, kamu harus baca Quran. Karena Quran itu akan menjadi cahaya bagimu di dunia. Dan namamu akan disebut-sebut di langit. Kalau Nabi pesannya kedua, baca Quran. Quran itu akan menjadi sinar buatmu di dunia.
bercahaya. Wa zikrun laka fis sama. Nanti di langit namamu akan tersebut. Oh siapa nih si fulan? Si fulan dia rajin baca Quran. Di mana dia baca Quran, jalan dia baca Quran, terus baca Quran. Maka namanya akan disebut-sebut dan dirinya akan bercahaya dengan selalu banyak baca Quran. Qultu ya Rasulullah zidni. Aku bilang tambahin lagi ya Rasul. Ternyata Abu Zar kurang puas. Disuruh takwa masih bingung. Takwa yang gimana? Minta tambahin lagi baca Quran. Kok cuma baca Quran doang? Baca Quran saya sudah ngelakuin ya Rasul. Apalagi? Ya, kata Nabi, iyyaka wa kasratat dhahki fa innahu yumitul qalba wa yuzhibu bi nuril wajhi. Kata Nabi, jauhkan dari banyak ketawa. Kurangin ketawa, kata Nabi. Kalau kau semakin senang mencari ketertawaan, maka saat ini kau harus kurangi dari ketawa. Jangan nyari tempat wadah agar kau bisa banyak tertawa. Ya, kurangin. Kenapa? Karena tertawa itu akan mematikan hati dan menghilangkan cahaya yang ada di wajah kalau banyak ketawa. Ya. Ketawa itu kan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Artinya kita bisa tertawa ketika ada reaksi hal-hal yang membuatnya jadi ketawa. Kan gitu. Nggak mungkin kita nggak ada apa-apa ketawa. Ini orang ketawa mulu, nggak ada ngomong, ketawa, dikit ketawa. Kan nggak mungkin. Pasti ketawa itu ada reaksi yang memicunya dia jadi ketawa. Nah, bagaimana yang dimaksud mengurangi ketawa di sini? Jangan mencari sesuatu yang membuat kita ini jadi pengen tertawa. Nyari lawakan, ini, itu. Itu. Jangan mencari hal tersebut yang bikin jadi ada banyaknya guyonan, banyaknya tawaan. Karena kalau sudah sering begitu akan ya mematikan hati dan mengurangi cahaya pada wajah. Kalau dia sudah banyak ketawa. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasul tambahin lagi. Qala alaika bis-sumti. Kamu harus diam, kata Nabi. Kamu harus diam. Jangan banyak ngomong. Illa min khairin, kecuali hal yang baik. Kalau itu baik, utarakan. Fa innahu matradatun lisyaitani anka wa aunun laka ala amri dinika. Karena berdiam itu adalah upaya menolak setan, menjauhkan setan darimu dan menolong atas urusan agamamu. Kalau kita diam, itu selamat. Orang kalau diam selamat. Orang kalau buka suara, ketahuan. Ya, ketahuan kalau suruh ke buka suara. Ya, maka lebih baik diam. Ya. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahin lagi ya Rasul. Qala alaika bil jihad. Kamu harus berjihad. Fa innahu rahbaniyatu ummati. Karena jihad itu adalah bagaikan para pendeta-pendeta di antara umatku, kata Nabi. Kamu harus berjihad.
Kenapa? Karena berjihad seperti para pendeta-pendeta yang menyebarkan, ya, mengajak kebaikan-kebaikan, berjihad, nyuruh berjihad. Qultu ya Rasulullah, zidni, tambahin lagi. Qala ahabbul masakin wa jalishu. Kata Nabi, cintailah orang miskin, duduklah bersama mereka, kata Nabi. Cinta itu orang-orang yang susah, yang miskin. Kumpul bersama mereka. Jangan kau kumpulnya sama orang-orang kaya mulu. Jangan. Cinta itu sama orang-orang miskin. Yang susah kau cintai. Ajak, rangkul mereka. Jangan dekat sama orang-orang yang kaya. Jalishum. Duduk bareng bersama mereka. Duduk bareng. Qultu ya Rasulullah, zidni. Qala, tambahin lagi ya Rasul. Qala unzur ila man huwa dunaka wala tanzur ila man huwa fawqaka. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Jangan kau lihat kepada orang yang ada di atasmu. Kita disuruh lihat dalam urusan dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya. Urusan dunia melihatnya ke bawah. Ya. Pengen punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Jadi ngiler ntar. Tuh. Ya. Teman saya nggak punya motor. Gitu ya. Malah nggak punya sepeda. Masih mendingan saya punya sepeda. Lihatnya ke bawah. Ya. Jadi alam urusan dunia lihatnya ke bawah. Ke bawah. Sehingga tidak terlalu menggiurkan, mendorong semangatnya pada dunia. Wala tanzur ila man huwa fawqak. Jangan kau lihat kepada orang yang di atasmu. Jangan lihat. Orang punya kelebihan duniawi, jangan dilihat, biarin aja. Ya. Jangan kita lihat ke situ. Tapi kalau ada orang punya dunia, semangat sedekahnya dia begitu rajin. Itu. Yang kita lihat bukan duniawinya. Tapi yang kita lihat adalah semangat memberikannya. Karena memberi itu tidak harus berupa dengan materi. Tuh. Ya. Semangat ya, waduh, orang itu dermawan sekali memberikan sesuatu. Kita lihat ke situnya. Wah, gue pengen punya ini truk ngasih. Gitu. Kadang orang udah punya begitu, pengennya doang, gitu udah dapet ya, lupa. Kenapa? Niatnya. Tapi niatlah untuk berbuat seperti dia. Jangan pakai syarat. Kalau gue punya, ya gak usah diomongin kalau begitu. Tapi orang kalau sudah punya niat baik apapun, dia punya atau enggak, dia pasti akan memberi. Tapi kalau niatnya pakai syarat, oh kalau punya ini ntar gue bakal ngasih. Ya anak kecil juga tahu gitu. Yang punya duit pasti, yang punya banyak pasti ngasih. Tapi karena yang orang takwa, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang takwa, dia memberi dalam keadaan susah ataupun senang, dia tetap ngasih. Itu dia. Kalau dalam keadaan banyak nggak usah diomongin. Itu mah wajar, agak ya. Tapi yang jadi standarnya adalah kau punya kemauan di saat senang ataupun susah. Itu yang punya nilai. Fa'innahu ajdaru an la tazdariya ni'matullahi 'alaika. Karena itu lebih layak engkau tidak ya bergelimang dengan nikmat Allah atasmu. Itu lebih layak agar kita tidak terlalu berlebihan terhadap nikmat Allah. Jadi itulah beberapa wasiat-wasiat
atau pesan Nabi kepada Abu Zar ya, dalam hal permintaan wasiat Abu Zar kepada Nabi. Yang secara tidak langsung ini buat kita juga bahwa inilah nasihat Nabi kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Baca Quran ya, kurangi tertawa. Banyaklah berdiam dan selalu berjihad serta mencintai orang miskin dan lihatlah dunia dalam urusan dunia ke bawah jangan ke atas. Itu diantara pesan-pesan Nabi kepada kita. Summa qala qultu ya Rasulullah zidni qala qulil haq wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ada maklumat undangan maulid dari Ustadz Luqman ya, RW3 undangan maulid yaitu pada malam minggu besok. Malam besok jamaah diundang untuk hadir pada acara peringatan maulid. Dijawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli halin a'udzu bika min al-'adhabi wa min rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.